Ibu Nafa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA dengan materi alat pencernaan makanan pada manusia. Sudah siap belajar semuanya? Disimak baik-baik ya videonya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian organ pencernaan makanan pada manusia. Alat-alat pencernaan adalah organ tubuh yang berfungsi dalam proses pencernaan. Alat-alat pencernaan terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Nah, pada manusia, saluran pencernaan meliputi rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Setelah masuk ke dalam mulut, makanan akan dicerna sepanjang saluran makanan. Makanan yang sudah tidak dapat dicerna akan dibuang keluar tubuh dalam bentuk tinja atau feses. Nah, organ pencernaan makanan yang pertama yaitu rongga mulut. Rongga mulut merupakan awal dari saluran pencernaan. Di dalamnya terdapat alat-alat dan juga kelenjar pencernaan seperti lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik yang dibantu oleh gigi dan secara kimiawi dibantu oleh air liur atau air ludah atau saliva. Nah, di dalam rongga mulut terdapat dua organ yang membantu proses pencernaan makanan, yaitu lidah dan juga gigi. Lidah berfungsi untuk mengatur makanan pada waktu mengunyah dan mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap rasa, seperti rasa manis, asin, pahit, dan juga pedas, serta peka terhadap rasa panas, dingin, dan juga tekanan. Selanjutnya, organ kedua yang ada di dalam rongga mulut adalah gigi. Nah, gigi berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 3, yaitu gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua, gigi taring yang berfungsi untuk merobek makanan. Yang ketiga, gigi geraham yang berfungsi untuk menggilas dan juga mengunyah makanan. Nah, pada manusia, gigi mulai tumbuh pada bayi yang berusia kira-kira 6-7 bulan sampai 26 bulan. Gigi pada anak-anak disebut gigi susu atau gigi sulung. Setelah anak berusia 6-14 tahun, gigi satu persatu tanggal dan digantikan oleh gigi tetap. Pada mulut, terdapat ludah yang dikeluarkan oleh kelenjar ludah. Kelenjar ludah terdapat di bawah lidah dan di bawah telinga. Air ludah mengandung 6 enzim pitalin atau amilase yang berfungsi untuk memecahkan karbohidrat secara kimiawi menjadi maltosa. Organ pencernaan makanan yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan atau disebut esofagus merupakan saluran makanan dari mulut menuju ke lambung. Panjang kerongkongan kira-kira 20 cm. Kerongkongan dapat melakukan gerakan meremas-remas guna mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan demikian disebut gerak peristaltis. Di kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Nah, organ yang ketiga yaitu lambung. Lambung atau disebut ventriculus berbentuk seperti kantong. Lambung terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat rongga badan atau diafragma. Di dalam lambung, makanan mengalami proses pencernaan. Dinding lambung yang penuh dengan otot-otot berkonstruksi mengaduk-aduk makanan. Selain itu, dinding lambung mengeluarkan getah yang dikenal dengan nama getah lambung yang mengandung pepsin, renin, lipase, dan asam klorida. Pepsin berfungsi memecahkan protein, renin berfungsi memecahkan protein susu, lipase berfungsi memecahkan lemak,
Asam klorida berfungsi mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan, kemudian makanan sedikit demi sedikit didorong menuju ke dalam usus halus. Pengosongan lambung berlangsung antara 2-3 jam. Selanjutnya, organ pencernaan makanan pada manusia yang keempat yaitu usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Di dalam usus halus, makanan dicerna dengan bantuan enzim dari hati, kantong empedu, dan juga pankreas. Hati berfungsi mematikan racun yang masuk bersama makanan. Empedu berfungsi mencerna lemak dalam usus, sedangkan pankreas menghasilkan enzim amilase, lipase, dan tripsin yang dapat berfungsi mempercepat hancurnya makanan. Usus halus sendiri berfungsi menyerap sari-sari makanan yang merupakan sumber energi bagi tubuh. Sisa penyerapan yakni limbah disalurkan melalui usus besar. Nah, organ pencernaan makanan pada manusia yang terakhir yaitu usus besar. Usus besar berfungsi mengatur kadar air dalam fases atau sisa makanan, melepas garam-garam yang berlebihan di dalam darah, dan menyimpan sementara sisa-sisa makanan sebelum dikeluarkan melalui dubur atau anus. Usus besar memiliki tambahan usus yang disebut dengan usus buntu atau sekum. Pada ujung usus buntu terdapat usus tambahan yang disebut umbai cacing atau appendix. Bila terjadi peradangan pada usus buntu disebut appendistis. Biasanya appendix tersebut lalu dipotong. Di dalam usus besar terdapat bakteri coli Escherichia coli yang berperan membusukkan sisa pencernaan menjadi kotoran. Dengan demikian, kotoran menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Bagian akhir dari usus besar yang panjangnya kira-kira 15 cm adalah rektum atau lubang pelepasan. Rektum bermuara pada anus. Proses pengeluaran kotoran disebut defekasi. Nah, itu tadi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Bagaimana adik-adik? Bisa dipahami kan? Sekian dulu penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di materi selanjutnya.